Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita membahas mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemarin kita sudah membahas pengertiannya, ya. Dan kita ingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Itu dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tata urutan perundang-undangan di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan di Indonesia itu sifatnya hierarki dari yang tertinggi sampai yang terendah. Artinya, peraturan yang tertinggi ini menjadi sumber dari peraturan di bawahnya, dan peraturan di bawahnya tidak boleh menyalahi aturan yang ada di atasnya. Nah, kalau kita lihat secara hierarki, ini yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya ada ketetapan MPR. Kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya ada peraturan pemerintah. Kemudian ada peraturan presiden. Yang terendah adalah peraturan daerah tingkat provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya, kita bahas dari yang tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan lain di bawahnya. Nah, Undang-Undang Dasar ini dibentuk ketika Indonesia sebelum merdeka, yaitu pada sidang BPU PKI kedua. Nah, Undang-Undang Dasar ini bisa sudah pernah dilakukan amandemen atau perubahan. Jadi memang hukum yang ada di Indonesia ini sifatnya fleksibel dalam artian mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekiranya tidak lagi sesuai, maka bisa dilakukan amandemen atau penggantian. Siapa yang berhak melakukan amandemen atau penggantian Undang-Undang Dasar? Yaitu MPR. Kemudian di bawah Undang-Undang Dasar UUD 1945 ada ketetapan MPR, yaitu sebuah produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah baik yang berlaku di dalam majelis maupun di luar majelis. Kemudian di bawah tab MPR ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang ini merupakan penjabaran langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, kalau kita lihat ya, Undang-Undang Dasar itu kan sifat UUD 1945 itu kan peraturan atau produk hukum yang sifatnya universal. Maka harus ada penjelasannya. Nah, Undang-Undang Dasar ini adalah salah satu produk hukum yang menjelaskan atau menjabarkan langsung dari UUD tersebut yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Undang-undang ini ditetapkan dalam rangka mencabut, menambah atau mengganti undang-undang yang sebelumnya. Undang-undang ini memuat mengenai hak dasar atau hak asasi dan kepentingan atau kewajiban rakyat banyak. Nah, sedangkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, jadi levelnya sama sejajar dengan undang-undang. Bedanya Perpu ini dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting.
dan memaksa. Jadi ketika ada sebuah masalah yang harus dikeluarkan hukum atau peraturan, maka presiden bisa membuat perpu. Nah, ketika perpu ini sudah dijalankan, bisa mengatasi ketidakstabilan pemerintahan, maka perpu ini akan diserahkan, harus dapat persetujuan dari DPR dalam sidang berikutnya. Jadi disidangkan, kira-kira ini peraturannya pas atau tidak, tetap harus disidangkan oleh DPR. Nah, ketika perpu ini dapat persetujuan dari DPR, maka perpu itu berubah menjadi undang-undang. Tapi kalau tidak dapat persetujuan dari DPR, maka perpu itu harus dicabut atau sudah tidak berguna lagi. Contoh yang paling gampang saat itu adalah perpu mengenai organisasi yang dianggap mengganggu kestabilan negara. Contohnya seperti HTI, HTI ini akhirnya dicabut atau dibubarkan dengan menggunakan perpu. Nah, setelah peraturan ini dikeluarkan, perpu ini harus dikembalikan ke DPR untuk dibahas. Kalau DPR menyetujui, perpu ini menjadi undang-undang yang berlaku. Lanjut ke peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pemerintah itu kan adalah presiden, wakil, dan para menteri, Dengan demikian, cakupan peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang tercakup dalam undang-undang. Contoh PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan misalnya. Jadi ini PP ini dibuat untuk menjalankan undang-undang. Di bawah PP ada Peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Nah, adapun materi muatan peraturan Presiden ini berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Kemudian yang terakhir itu adalah perda. Perda ini adalah peraturan terendah. Nah, peraturan daerah ini dibagi dua, ada peraturan daerah tingkat provinsi, ada peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Peraturan daerah provinsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Kemudian kalau perda kabupaten atau kota ini berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oke, itu adalah hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Kak. Dan untuk berlakunya undang-undang dasar, undang-undang atau Perpu, PP, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ini berlaku secara nasional, artinya seluruh Indonesia. Beda dengan perda atau peraturan daerah, ini hanya berlaku di provinsi yang melaksanakannya. Misalnya perda DKI ya berarti itu berlaku hanya untuk khusus DKI. Daerah lain tidak berlaku karena memang sifatnya regional bukan nasional. Selain itu semuanya
sifatnya nasional, undang-undang dasar, undang-undang atau perpu, kemudian PP, Kepres itu berlaku secara nasional. Oke, untuk hari ini berasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.